Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, Pak. Pada kesempatan ini juga izinkan saya, Dewi Koyeni dari Subdit UTTP dan Standar Ukuran Direktorat Metrologi untuk menyapa Bapak dan Ibu serta rekan-rekanku yang saya cintai dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini juga saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara memverifikasi bejana ukur dengan menggunakan metode volumetrik, yaitu metode penakaran dengan perlakuan basah. Nah, apa itu metode penakaran dengan perlakuan basah? Tentu Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya ya. Metode penakaran dengan perlakuan basah adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan volume zat cair dalam suatu alat ukur yang nilai volume nominalnya diartikan sebagai volume zat cair yang dikeluarkan dari alat ukur tersebut pada temperatur referensi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya atau ke prosedur simulasinya, verifikasinya seperti apa, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan dari verifikasi bejana ukur dengan menggunakan metode volumetrik, yaitu tentu Bapak dan Ibu sudah mengenal prosedur tera dan tera ulang ya. Di verifikasi ini juga tidak jauh berbeda, yaitu selain tujuannya selain untuk menentukan nilai dari volume sebenarnya, juga kita akan menentukan nilai ketidakpastian pengukurannya. Apa itu ketidakpastian? Tentu Bapak sudah tahu ya, yaitu nilai sebaran dari nilai kuantitatif dari hasil-hasil pengukuran. Nah, tentu saja apabila Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian nanti di daerah akan melakukan verifikasi secara mandiri, tentu selain prosedurnya yang harus kita fahami step-stepnya, selain itu juga kita harus terbiasa dengan sumber-sumber ketidakpastian. Nah, tapi jangan khawatir dan jangan kecil hati Bapak dan Ibu serta rekan-rekan di daerah. Kita telah menyusun panduannya bagaimana cara menghitungnya. Nah, namun di sini saya akan berbagi tips saya yakin kalau setelah nanti ada panduannya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian akan sekali baca sudah langsung bisa ngeran ya, bisa langsung kerjakan. Namun di sini saya akan coba membantu memberikan prinsip-prinsip kerjanya saja ya Pak ya Ibu. Nah, apa saja prinsip kerjanya yang harus kita pahami sebelum kita melakukan verifikasi bejana ukur dengan menggunakan metode volumetrik. Ada 5 ternyata Bapak Ibu, yaitu yang pertama pemilihan standar. Kemudian yang kedua adalah setting meniskus. Kemudian yang ketiga adalah waktu tetesan. Kemudian yang ketiga temperatur air. Yang kelima adalah pengaturan suhu ruangan. Apabila yang kelima ini sudah Bapak dan Ibu serta rekan-rekan kuasai, insya Allah tidak akan ada kendala sedikit pun nanti pada saat kita melakukan verifikasi bejana ukur secara mandiri. Apa saja itu kelima faktor yang penting harus kita kuasai? Saya akan kupas satu-satu ya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Yaitu yang pertama tadi pemilihan standar. Prinsipnya pada saat kita akan melakukan pemilihan standar, kita akan langsung melihat apa bejana ukur yang volume nominal bejana kelas ketelitian bejana ukur yang akan kita uji. Lihat dulu kelas ketelitiannya. Apabila kelas ketelitian bejana ukur yang akan kita uji ini memiliki kelas ketelitian 3, maka
labu ukur standar yang akan kita gunakan adalah yang akan kita pilih bisa menggunakan standar yang memiliki kelas ketelitian minimal sama, yaitu kelas 3, namun memiliki volume nominal yang lebih kecil daripada volume nominal bejana ukur yang akan kita uji. Jika kita akan menguji bejana ukur dengan volume nominal 10 liter, maka standar yang akan kita pilih adalah standar bejana yang memiliki volume nominal 5 liter atau kurang dari 10 liter. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik lagi, maka Bapak dan Ibu bisa memilih kelas akurasi satu tingkat di atas kelas akurasi bejana ukur yang akan kita uji, yaitu kelas 2. Nah, kelas 2 ini ada di dalam kelompok flash measure, yaitu kelompok dengan kategori peralatan volumetrik yang terbuat dari bahan gelas ya Bapak Ibu. Nah, tapi pilihnya jangan yang banyak skala, tapi yang hanya satu single volume saja. Contohnya adalah labu ukur. Nah, ini termasuk flash measure, golongan flash measure, tetapi mempunyai satu single volume saja. Ya, di sini kita pakai yang volumenya 5 liter ya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama sudah pemilihan standar. Kemudian yang kedua adalah setting meniskus. Nah, Bapak Ibu, ternyata meniskus ini harus benar-benar kita setting karena setelah dilakukan penelitian ternyata memberikan nilai ketidakpastian yang cukup besar, sehingga meniskus ini merupakan sumber ketidakpastian yang cukup besar yang berkontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Oleh karena itu, prinsip yang kedua, setting meniskus harus dijalankan dengan benar. Sebelum itu, apa itu meniskus? Meniskus adalah titik terendah dari permukaan cairan yang berbentuk cekung. Titik terendah dari permukaan cairan yang berbentuk cekung. Nah, bagaimana cara menyeting meniskus? Apabila saya di sini memiliki garis batas skala dari labu ukur yang nanti akan kita jadikan sebagai standarnya, maka ujung atas dari batas skala garis batas skala ini harus terlihat datar, posisinya terlihat datar, horizontal, tangensial terhadap titik terendah dari permukaan cairan yang berbentuk cekung ini. Nah, jadi bagaimana menyetingnya? Kita dapat menyetingnya dengan mengatur jarak pandangan kita terhadap garis skala ini. Nah, usahakan batas skalanya dari ujung sampai depan belakang itu harus terlihat datar ya, seperti ini ya. Kemudian pencahayaan pun harus diatur sedemikian rupa sehingga meniskusnya harus terlihat tampak gelap dan tenggelam di dalam garis skalanya. Nah, memang agak sulit untuk pertama kali kita praktekkan, namun nanti seiring waktu Bapak dan Ibu akan dengan sendirinya akan terlatih dan gampang melakukannya. Namun di sini untuk mensiasatinya saya akan kasih tips bahwa untuk agar kita bisa membaca meniskus, bisa menyeting meniskus ini, hindarilah efek paralak yang diakibatkan oleh bayangan iluminasi. Caranya adalah dengan memberikan alat bantu, yaitu seperti kertas yang berwarna hitam atau biru yang ditempelkan di dinding lampu ukur tersebut. Coba Pak Nofrijal minta kertas. Nah, kertas ini
warna biru atau hitam, kita tempelkan. Apabila kita mau nantinya akan menyeting seperti ini, kita simpan di depan, di atas datar, landasan datar. Kita lakukan seperti ini, baca dari sini begini. Nah, letakkan kertas ini di bawah garis skalanya, tepat di garis skalanya, ditempelkan. Nah, baru kita bisa baca ya. Nah, itu yang kedua. Faktor yang kedua tadi tentang setting meniskus. Sekarang faktor yang ketiga adalah waktu tetesan. Apa itu waktu tetesan? Ya, waktu tetesan adalah waktu pada saat waktu yang diambil pada saat aliran utama dari cairan berubah menjadi tetesan atau drop. Kapan kita melakukan waktu tetesan? Yaitu ketika saat kita mau mengosongkan bejana ukur. Saya hitung tetesannya. Berapa lama waktu tetesannya? Lagi-lagi tergantung dari bejana uji yang akan kita bejana ukur yang akan kita uji. Apabila bejana ukur yang akan kita uji memiliki volume nominal kurang atau sama dengan 20 liter, maka gunakan waktu tetes 10 detik. Tapi jika lebih dari 20 liter, gunakan waktu tetes 30 detik. Nah, itu yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah temperatur air. Nah, temperatur air ini sangat erat kaitannya dengan menentukan densitas airnya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Nurrizal, di mana dengan densitas air ini nanti akan kita dengan adanya nilai densitas air kita juga nanti akan bisa menentukan base volumenya atau nilai volume sesungguhnya. Oleh karena itu jangan lupa harus diambil temperatur cairan ujinya, baik yang ada di bejana ukur yang akan kita uji maupun yang ada di pada cairan yang ada di pada standarnya. Nah, perlu diingat sebelum kita melakukan verifikasi, suhu dari cairan ini harus pada saat kita mulai melakukan verifikasi pada seri pertama sampai seri ketiga itu harus dipertahankan fluktuasinya 0,5 derajat Celcius. Usahakan seperti itu ya Bapak Ibu, karena agar kita pada saat mendapatkan nilai sesungguhnya, nilai volume sesungguhnya dan ketidakpastiannya itu cukup akurat. Nah, usahakan 0,5 itu menjadi prinsip kita ya. Nah, kemudian untuk yang kelima, prinsip yang kelima adalah suhu ruangan, setting suhu ruangan. Terlihat seperti simple, sepele, tapi ternyata memberikan pengaruh ketidakpastian yang besar. Jadi hati-hati Bapak Ibu, nanti pada saat kita melakukan, usahakan secepat mungkin. Di samping kita untuk mencegah efek-efek pengaruh penguapan, juga kita ingin meminimalisir pengaruh ketidakpastian akibat temperatur ruangan. Kalau 5 faktor ini sudah Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian kuasai, insya Allah nanti pada saat verifikasi bisa dilakukan dengan lancar. Nah, setelah itu kita berlanjut ke simulasinya. Nah, kalau sudah pasti sudah tahu nih, berarti kita nggak usah belajar yang namanya sumber-sumber ketidakpastian apa, 5 prinsip ini saja. Setelah itu kita lakukan praktek yang ternyata praktek verifikasi ini hanya cukup dilakukan menjadi 2 langkah saja. 1 langkah untuk persiapan dan 1 langkah untuk pengujian. Nah, langkah persiapan ini dibagi menjadi 3, yaitu persiapan peralatan standarnya dan peralatan uji, kemudian persiapan dokumennya dan cerapannya, kemudian persiapan menuju persiapan ruangannya. Nah, sekarang maju ke persiapan peralatannya. Tadi kita sudah
tahu ya prinsip pemilihan standar, dan kita sudah memilih labu ukur ini sebagai standarnya. Nah, pastikan bahwa labu ukur ini sudah memiliki sertifikat, ya. Kemudian cek di sertifikat bahwa BKD-nya masih mempunyai nilai BKD pada rentang yang diizinkan, kesalahan yang diizinkan, yaitu apabila volume nominal dari labu ukur ini adalah 5 liter, maka BKD-nya adalah 2,5. Kita cek volume sebenarnya, lihat koreksinya. Biasanya di sertifikat itu ada koreksinya, nilai koreksinya atau volume sebenarnya. Nah, kalau apabila masuk, kita cek ketidakpastiannya apakah masih memenuhi sepertiga dari BKD. Nah, setelah itu setelah dicek, berlanjut ke peralatan standar lainnya seperti temperatur, untuk mengukur temperatur air. Kita pakai resolusi tingkat ketelitian 0,1 derajat Celcius. Ya. Kenapa 0,1 derajat Celcius? Karena nanti kita akan mempertahankan fluktuasi suhu temperatur akibat perbedaan temperatur zat cairnya itu pada batas 0,5 plus minus 0,5 derajat Celcius. Nah, cek juga jangan lupa dokumennya apakah masih masuk ke dalam batas kesalahan yang diizinkan, yaitu 0,5% kali full scale. Apabila full scale-nya 100 derajat, ya berarti 0,5 masih masuk. Nah, kemudian ketidakpastiannya pun sepertiga dari BKD-nya. Kemudian jangan lupa ini pun termohidro harus ada sertifikatnya, dan kita pilih tingkat yang mempunyai resolusi 0,1 derajat Celcius dan 10% untuk kelembabannya. Ya. Kemudian stopwatch yang mempunyai tingkat kelas akurasi 1/100 second. Sama harus ada sertifikatnya, berarti di sini kita mempunyai 4 standar yang akan kita gunakan untuk menguji bejana ukur volume 10 liter. Itu sudah persiapan pertama dan yang kedua. Kemudian jangan lupa cerapannya Pak. Nah, bisa ditunjukkan cerapannya. Jangan lupa, karena cerapan ini selain kita akan mencatat dan merekam identitas apa saja sih yang ada di dalam bejana ukur yang akan kita uji, kemudian identitas yang ada di labu ukur. Gunanya nanti untuk menginputkan ke dalam perhitungan, baik itu perhitungan nilai sebenarnya, nilai volume sebenarnya dengan ketidakpastian akan di-share nanti pada secara teknis. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, yang penting prinsip-prinsipnya saja ya. Nah, kemudian berlanjut sekarang ke persiapan yang ketiga. Nah, persiapan yang ketiga itu kita harus memastikan bahwa semua peralatan yang akan kita gunakan, baik itu peralatan uji dan peralatan standarnya, itu dalam kondisi baik, berfungsi dengan baik, dan dalam keadaan bersih. Nah, kemudian yang kedua, ruangan laboratorium itu harus dalam keadaan stabil suhunya. Yang tadi sudah disampaikan, plus minus 0,5 dipertahankan. Untuk mendapatkan itu tentu saja Bapak dan Ibu harus membuat pengambilan data terlebih dahulu, barang seminggu atau sampai 1 bulan, di mana waktu di mana saja yang stabil. Nah, itu kita pakai pada saat kita mau melakukan verifikasi. Nah, itu yang ketiga, persiapan yang ketiga. Nah, persiapan sudah selesai, sudah siap kita melakukan verifikasi. Nah, baik, kita amankan dulu Pak. Ini kita siapkan tadi ya bejana ukur yang akan kita uji. Nih.
sudah. Ini standarnya bejana ukur sudah ya, sudah siap. Nah, oh iya, Bapak dan Ibu jangan lupa kita akan menggunakan bahan ujinya, yaitu bisa menggunakan air bersih saja, air bersih, air keran bisa, air bersih yang tidak berbau ya. Nah, bisa air minum bisa. Nah, namun apabila Bapak dan Ibu ingin lebih baik lagi hasilnya, bisa menggunakan air suling yang telah dideionisasi seperti Aquades, Aquabides, namun agak mahal. Tapi di daerah cukuplah untuk menggunakan air yang jernih saja. Nah, yang pertama untuk langkah verifikasi bejana ukur. Langkah yang pertama adalah set kedataran. Setting kedataran dari landasan datar dengan menggunakan water path. Apabila belum datar, maka setting terlebih dahulu kaki-kakinya ya Bapak Ibu. Oke, sudah datar. Pastikan landasan ini datar. Setelah datar, angkat bejana ukur yang akan labu ukur standar ini di atasnya. Kemudian catat terlebih dahulu suhu. Sebentar. Ini dulu, waktu tetesan dulu. Kita waktu tetesan dulu ya. Ini coba kita akan lakukan waktu tetesan menggunakan waktu tetesan khusus untuk bejana ukur. Kita lakukan waktu tetesan 30 detik ya, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita menuangkan air dalam labu ukur ini harus dalam keadaan pada saat dikeluarkan harus satu bidang untuk menghindari adanya cipratan. Kemudian dimiringkan sekitar 60 derajat. Dan ketika kita aliran utama dari cairan itu sudah berubah menjadi tetesan, baru kita ambil 30 detik ya teman-teman. Ya. Setelah selesai, sama yang bejana ukur ini kita isi sampai volume nominalnya. Kemudian kita lakukan pengosongan dengan menggunakan waktu tetes 10 detik. Setelah itu
Setelah lakukan waktu pengosongan, diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Jangan melakukan apapun, karena ini maksudnya adalah untuk agar semua peralatan standar ada dalam keadaan setimbang dengan suhu lingkungan laboratorium. Nah, setelah itu sambil kita menunggu 30 menit sampai 1 jam sampai tercapai keseimbangan, kita bisa menuliskan identitas dari bejana ukur yang akan kita uji: tipe, merek, kapasitas, daya baca. Bisa ditulis. Kemudian koefisien muai bahannya juga, karena kita menggunakan stainless steel, bejana ukur yang terbuat dari stainless steel, akan nilainya adalah 4,7 kali 10 pangkat minus 5. Begitu pula dengan labu ukur yang akan kita gunakan sebagai standar. Identitasnya, nomor seri, tipe, merek, kemudian itu harus koefisien muai ruangnya itu ditulis juga, yaitu karena ini berbahan borosilikat glass, jadi nilai koefisien muainya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Setelah itu, setelah 30 menit sudah tercapai kesetimbangan, baru kita bisa melakukan penakaran. Namun sebelumnya kita catat terlebih dahulu suhu dari ruangan. Jadi nanti ini adalah suhu ruangan awal, ya. Nah, kemudian kelembabannya 49%. 43%. Nah, kita catat. Setelah itu kita isi labu ukur sampai pada volume nominalnya dengan memperhatikan tadi ya setting meniskus. Kita isi labu ukur sampai pada garis batas skalanya, dan pada saat kita menuangkan itu diusahakan harus melalui dinding dari labu ukur agar tidak terjadi udara yang terperangkap di dalam air. Boleh pelan-pelan. Nah, isi sampai cairan ada di atas beberapa mili dari garis skalanya. Jadi diisi sampai beberapa mili di atas garis skalanya. Nah, kemudian biarkan selama 2 menit. Tujuannya agar cairan yang tadi baru kita masukkan itu semuanya diharapkan semuanya turun dan terbentuk meniskus. Nah, untuk tapi kita pastikan terlebih dahulu ya, di luar harus dalam keadaan kering. Kemudian kita ambil suhu yang ada di labu ukur. Kita ambil.
26,5. Setelah itu kita ambil sedikit demi sedikit dengan menggunakan pipet tetes atau kolom pipet, boleh sedikit-sedikit diambil dari arah yang di sisi arah sisinya, sedikit demi sedikit. Hindari goyangan yang tidak diperlukan ya Ibu Bapak Ibu, karena akan mengganggu bentuk dari meniskus itu sendiri. Pelan-pelan saja kita ambil. Sambil kita akan menyeting meniskusnya. Jadi yang warna biru kertasnya. Untuk pencahayaan bisa dibantu dengan dalam membaca bisa dibantu dengan kaca pembesar. Karena kita harus tepat di titik terendah dari permukaan cairan yang berbentuk cekung itu harus posisinya horizontal tangensial terhadap garis skala yang ada di lambung ukur. Kita setting. Ya, dapat. Sudah dapat. Cairan uji yang ada di dalam lambung ukur ini sudah siap kita takar. Nah, karena kita menggunakan lambung ukur yang mempunyai volume nominal 5 liter, berarti kita lakukan 2 kali penakaran ya teman-teman. Ya, kita coba kita takarkan ke dalam bejana ukur. Kita bisa pakai corong, atau kalau kuat kita bisa lakukan lewat dinding. Kita tumpahkan satu bidang saja lewat dinding bagian dalam dari bejana ukur. Sudah, gak apa-apa. Ini ya, pelan-pelan saja. Ke dinding bejana saja ya, jangan ditumpahkan di tengah. Oke, sampai kemiringan 60 derajat. Lakukan waktu tetesan. Bapak Nofrijal bisa dibantu waktu tetesan 30 detik. Belum. Jadi perlakuan ini sama persis dengan yang ada di laboratorium SNSU. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan bisa melakukannya lebih baik. Sampai aliran utama dari cairan ini berubah menjadi tetesan yang bertetesan atau drop. Siap? Start.
30 detik. Stop. Ya, sudah 30 detik. Baik. Nah, kemudian setelah kita melakukan penakaran yang pertama, lakukan penakaran yang kedua sampai setelah dua kali penakaran berarti sudah 10 liter ya. Nah, setelah itu kita lakukan pembacaan. Kita letakkan di sini, Pak. Letakkan di atas landasan datar. Kita baca permukaan meniskusnya menggunakan skala Nonius. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, di sini terlihat permukaan cairan sudah terlihat. Kita paskan ujung Nonius ini pada tegak lurus. Jadi nanti tadi sudah belajar menyeting meniskus ya. Nah, kemudian kita paskan. Kita dapatkan volume sebenarnya. Di sini terlihat cara pembasahan pun bisa diperhatikan di sini bahwa di sini kita punya skala utama dan skala pada Nonius. Nah, 0 dari skala utama ini dilihat ada berapa 0 dengan 0 yang ada di Nonius ini akan terlihat berimpit, namun ada di atas, posisinya ada di atas. Berarti volume sesungguhnya dari bejana ukur ini adalah plus. Tapi kalau misalkan 0 Nonius ini ada di bawah 0 skala utama, maka dia bernilai negatif, kurang. Nah, kita lihat berapa sih kelebihannya? Karena di sini kita menggunakan Nonius dengan daya bacanya adalah 1 ml, maka nolnya di sini adalah terlihat belum 10 liter. Noniusnya satu skalanya 1 mililiter. Nah, tetapi pada skala utamanya itu satu garis skalanya adalah 10 mili. Nah, kita penunjukan skalanya ini belum sampai 10 mili, ada di tengah-tengah antara 0 sampai 10 mili. Berapa tepatnya? Kita lihat lagi Noniusnya, lihat garis yang benar-benar berimpit. Ada berapa garis dari 0? Ternyata di sini ada 3. 3 dikali 1 ml adalah 3 ml, berarti plus 3 ml. Kemudian setelah itu kita ambil suhunya jangan lupa kita ambil. Setelah kita setting, kita baca, kita ukur suhu yang kita ambil itu ada di lapisan 3 kali pengambilan suhu, yaitu di lapisan atas, tengah, dan bawah. Yang atas terlebih dahulu Pak Nofriza, yaitu 25,4. Yang tengah 25,4. Yang bawah 25,4. Artinya cukup stabil ya teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa
ini baru satu kali satu seri ya, satu seri. Jadi kita harus melakukan hal yang sama 2 seri. Namun jangan lupa sebelum ke seri kedua, untuk seri 2, seri 3, nanti pada seri yang ketiga itu segera ambil suhu ruangan, suhu ruangannya, yaitu di 27,9 derajat Celcius dan kelembapan udara 42%. Kita cek apabila sudah 3 seri, kita cek suhu ruangan fluktuasinya berapa? Masih dalam 0,5 derajat Celcius dan 10%. Kalau begitu data ini valid, bisa segera dilakukan perhitungan. Namun apabila suhu awal dengan suhu akhir itu lebih besar dari plus minus 0,5, artinya data ini jangan dipakai. Kemudian lakukan pengambilan data dari awal lagi. Nah, begitu juga temperatur air. Jika fluktuasi suhunya lebih dari 0,5 derajat Celcius, jangan gunakan datanya. Lakukan lagi dari awal, mengikuti step-stepnya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta rekan-rekanku sekalian dapat memahaminya. Demikian dari saya, terima kasih.